Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok anggota 14 akan menjelaskan tentang manusia menurut eksistensialisme. Manusia menurut eksistensialisme adalah salah satu aliran besar dalam filsafat, khususnya tradisi filsafat barat. Aliran ini pahamnya berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Manusia merupakan titik sentral, artinya kualitas-kualitas yang membedakan antara individual, perorangan, dan tidak membicarakan manusia secara abstrak atau membicarakan alam atau dunia secara umum. Manusia berperan utama dalam kehidupannya di dunia. Bab ini akan menguraikan eksistensialisme serta tokoh-tokoh diantaranya Auguste Comte, Soren Abaye, Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, René Descartes, Husserl, dan Nietzsche. Auguste Comte dikenal sebagai bapak-bapak sosiologi. Ia lahir di Montpellier 19 Januari 1798. Auguste Comte merupakan anak seorang bangsawan yang berasal dari keluarga berdarah Katolik. Comte sendiri merupakan salah satu mahasiswa yang keras kepala dan suka memberontak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Comte memiliki prinsip dalam menjalani kehidupannya yang pada akhirnya Comte menjadi seorang profesional dan meninggalkan dunia akademisnya. Hal-hal yang sebenarnya menarik bagi Comte bukanlah yang berbau matematika, tetapi masalah-masalah sosial dan kemanusiaan. Perkembangan masyarakat. Ada saat Comte mengalami fluktuasi dalam penyelesaiannya dikarenakan intensitas Comte dalam pengerjaannya berkurang drastis. Comte dalam kegelisahannya yang baru mencapai titik rawan makin merasa tertekan dan hal tersebut menjadikan psikologinya terganggu. Dengan sifat dasarnya adalah seorang pemberontak, akibatnya Comte mengalami gejala paranoid yang hebat. Keadaan itu mengembangnya sikap pemberan yang telah ada. Tidak ada jarang pula perdebatan yang dimulai Comte mengenai apapun diakhiri dengan perkelahian. Tiga hal ini dapat menjadikan ciri pengetahuan seperti apa yang sedang Comte bangun, yaitu 1. Membenarkan dan menerima gejala empiris sebagai kenyataan. 2. Mengumpulkan data mengklasifikasikan gejala itu menurut hukum yang menguasai mereka. Dan 3. Memprediksikan fenomena yang akan datang berdasarkan hukum-hukum itu dan mengambil tindakan yang dirasa bermanfaat. Pluralitas ekstrim. Comte sangat berjuang keras dengan idealismenya positivisme agar tercapai dan dapat mengatasi keguncangan akibat kecemburuannya, harapan dan kenyataan yang mungkin tidak akan sama nantinya yang akan terjadi pada manusia. Konsensus intelektual selalu menjadi dasar bagi tumbuhnya solidaritas dalam masyarakat, dan nilai tersebut diadopsi dari khasnah masyarakat teologis oleh Comte. Comte melihat agama memiliki ikatan emosional yang tinggi, bersandarkan sistem kepercayaan yang satu, dan itu mendorong kebersamaan umat manusia menjalankan ritual keagamaan dengan penuh disiplin, menuju hal yang bernuansa transendental dengan mengutamakan solidaritas sosial dan konsensus. Menurut Comte, hal ini tepat bila akan digunakan sebagai satu formulasi untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Perubahan secara cepat atau revolusi sosial. Comte yang telah meyakini ilmu pengetahuan yang ditebarkannya mencoba mensinkronisasikan altruisme unsur kebudayaan teologis di mana konsensus sosial dan disiplin merupakan landasannya atas aktivitas sehari-hari umat manusia. Selanjutnya, Søren A.B. Kierkegaard. Søren A.B. Kierkegaard lahir di Copenhagen, Denmark. Ia mulai belajar teologi di Universitas Copenhagen. Ia menentang keras pemikiran Hegel yang mendominasi di universitas tersebut. Dalam kurun waktu ini, ia apatis terhadap agama dan ingin hidup bebas dari lingkungan aturan agama. Setelah mengalami masa krisis religius, ia kembali menekuni ilmu pengetahuan dan menjadi pastor Lutheran. Pada tahun 1841, ia mempublikasikan buku pertamanya, disertasi MA, The Concept of Irony. Karya agungnya terjelma dalam Concluding Unscientific Postscript tahun 1846 yang mengungkapkan ajaran-ajarannya yang bermuara pada kebenaran subjek. Karya-karya lainnya adalah Anton Eller 1843 dan Philosophies Müller 1844. Sedangkan buku-buku yang bernada Kristiani adalah Work of Love 1847, Christian Discourse 1948, dan The Sickness into Death 1948. Ide-ide pokok Søren
Ide-ide pokok Sir A. B. Kierkegaard adalah sebagai berikut. Tentang manusia. Ia mempengaruhi sejumlah ahli teologi Protestan dan filsuf-filsuf eksistensial termasuk Bach, Heidegger, Jaspers, Marcel, dan Buber. Alur pemikiran Kierkegaard mengajukan persoalan pokok dalam hidup. Apakah arti menjadi seorang Kristiani? Dengan tidak memperlihatkan wujud secara umum, ia memperhatikan eksistensi orang sebagai pribadi. Ia mengharapkan agar kita perlu memahami agama Kristen yang otentik. Kierkegaard bertolak belakang dengan Hegel. Keberatan utama yang diajukannya adalah karena Hegel meremehkan eksistensi yang konkret karena ia, Hegel, mengutamakan ide yang sifatnya umum. Menurut Kierkegaard, manusia tidak pernah hidup sebagai sesuatu aku umum, tetapi sebagai aku individual yang sama sekali unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam sesuatu yang lain. Kedua, pandangan eksistensi. Ketiga, Kierkegaard mengawali pemikirannya bidang eksistensi dengan mengajukan pernyataan ini. Bagi manusia, yang terpenting dan utama adalah keadaan dirinya atau eksistensi dirinya. Eksistensi manusia bukanlah statis, tetapi senantiasa menjadi. Artinya, manusia itu selalu bergerak dari kemungkinan kenyataan. Kierkegaard membedakan 3 bentuk eksistensi, yaitu estetis, etis, dan religius. 4. Eksistensi estetis. Hanya bergelut terhadap hal-hal yang dapat mendatangkan kenikmatan pengalaman, emosi, dan nafsu. Eksistensi etis. Setelah manusia menikmati fasilitas dunia, maka ia juga memperhatikan dunia batinnya. Eksistensi religius, bentuk ini tidak lagi membicarakan hal-hal konkret, tetapi sudah menembus inti yang paling dalam dari manusia, yaitu Tuhan. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre lahir tanggal 21 Juni 1905 di Paris. Ia berasal dari keluarga cendekiawan. Ayahnya seorang perwira besar Angkatan Laut Prancis, dan ibunya anak seorang guru besar yang mengajar bahasa modern di Universitas Sorbonne. Di bawah pengaruh kakeknya ini, Sartre dididik secara mendalam untuk menekuni dunia ilmu pengetahuan dan bakat-bakatnya dikembangkan secara maksimal. Ia ateis. Bagi dia, dunia sastra adalah agama baru. Dalam perkembangan pemikirannya, ia berhaluan kiri. Sasaran kritiknya adalah kaum kapitalis dan tradisi masyarakat pada masa itu. Ia juga mengeritik idealisme dan para pemikir yang memuja idealisme. Dalam bidang filsafat, karyanya yang sangat terkenal adalah Being and Nothingness. Buku ini menceritakan tentang alam dan bentuk eksistensinya. Eksistensialisme dan humanisme yang berisi tentang manusia. Ia juga termasuk tokoh yang membantu gerakan-gerakan haluan kiri dan pembela kebebasan manusia. Dengan lantang, ia mengatakan bahwa manusia tidak mempunyai sandaran keagamaan atau tidak dapat mengendalikan pada kekuatan yang ada di luar dirinya. Manusia terus mengandalkan kekuatan yang ada dalam dirinya. Karya-karya yang lain adalah Nausea, No Exit, The Files, and The Wall. Ide-ide pokok Sartre adalah sebagai berikut. 1. Bagi Sartre, manusia itu memiliki kemerdekaan untuk membentuk dirinya dengan kemauan dan tindakannya. Kehidupan manusia itu mungkin tidak mengandung arti dan bahkan mungkin tidak masuk akal. Tetapi, yang jelas, manusia dapat hidup dengan aturan-aturan integritas, keluhuran budi, dan keberanian, dan dia dapat membentuk suatu masyarakat manusia. Dalam novel semi-autobiografi La Nausée tahun 1938 dan esai L'existentialisme et un humanisme tahun 1946, ia menyatakan keprihatinan fundamental terhadap eksistensi manusiawi dan kebebasan kehendak. Menurutnya, manusia tidak memiliki apa-apa sejak ia lahir, dan sepertinya dari kodratnya, manusia bebas dalam pilihan-pilihan atas tindakannya atau memikul beban tanggung jawab. Yang ketiga, Sartre mengikuti Nietzsche, yakni mengingkari adanya Tuhan.
Manusia tak ada hubungannya dengan kekuatan di luar dirinya. Ia memandang manusia sebagai kurang memiliki watak yang semestinya. Dia harus membentuk pribadinya dan memilih kondisi yang sesuai dengan kehidupannya. Maka dari itu, tak ada watak manusia. Oleh karena tak ada Tuhan yang memiliki konsepsi tentang manusia. Sartre mengingkari adanya bantuan dari luar diri manusia. Manusia harus bersandar pada sumber-sumbernya sendiri dan bertanggung jawab sepenuhnya bagi pilihan-pilihannya. Friedrich Nietzsche lahir di Röntgen pada tanggal 15 Oktober 1844. Kakeknya, Friedrich August Ludwig, adalah seorang pendeta. Tahun 1796, kakek Nietzsche dianugerahi gelar doktor kehormatan atas pembelaannya terhadap agama Kristen. Ayah Nietzsche, Karl Ludwig, juga seorang pendeta. Awalnya, Nietzsche adalah seorang mahasiswa fakultas teologi, namun pada akhirnya ia keluar karena lebih tertarik pada filsafat. Buku-buku yang telah ditulis oleh Nietzsche antara lain The Birth of Tragedy, Human All Too Human, The Wonder and His Shadow, The Gay Science, To Spoke Zarathustra, The Good and Evil. Latar belakang filsafat. Filsafat Nietzsche banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang ia kagumi dan para filsuf sebelum dirinya. Selain itu, filsafatnya juga dipengaruhi oleh unsur fisiologis yang berisi tentang Yunani. Hal ini dikarenakan oleh ketertarikannya terhadap filologi yang bercerita tentang legenda-legenda Yunani. Dalam filsafat Nietzsche dijelaskan bahwa hidup adalah penderitaan dan untuk menghadapinya kita memerlukan seni. Selanjutnya ada kebebasan. Dalam pemikiran Sartre selalu bermuara pada konsep kebebasan. Ia mendefinisikan manusia sebagai kebebasan. Sartre memberikan perumusan bahwa pada manusia itu eksistensi mendahului esensi. Maksudnya, setelah manusia mati, baru dapat diuraikan ciri-cirinya. Perumusan ini menjadi intisari aliran eksistensialisme dari Sartre. Kebebasan merupakan suatu kemampuan manusia dan merupakan sifat kehendak. Posisi kebebasan itu tidak dapat tertumpu pada suatu yang lain, tetapi pada kebebasan itu sendiri. Selanjutnya ada René Descartes. Filsafat rasionalismenya membawa dampak terhadap pandangan tentang manusia. Pemikiran-pemikiran penting dalam filsafatnya yaitu ada dua bentuk realitas yang berbeda. Yang pertama adalah gagasan atau pikiran. Pikiran itu adalah kesadaran, tidak mengambil tempat dalam ruang. Dan yang kedua adalah perluasan. Materi adalah perluasan, mengambil tempat dalam ruang dan tidak mempunyai kesadaran. Kedua substansi tersebut tidak mempunyai hubungan satu sama lain. Pikiran sama sekali tidak tergantung pada materi dan sebaliknya, proses materi tidak tergantung pada pikiran. Manusia adalah makhluk ganda yang mempunyai pikiran dan badan perluasan. Apa yang kita pikirkan dengan akal, kita tidak terjadi di dalam badan. Itu terjadi dalam pikiran, yang sama sekali tidak tergantung pada realitas perluasan. Namun, Descartes tidak dapat menyangkal bahwa ada interaksi konstan antara pikiran dan juga badan. Interaksi konstan berlangsung antara roh dan materi. Pikiran dapat selalu dipengaruhi oleh perluasan dan nafsu yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan badannya. Namun, pikiran dapat menjauhkan diri dari impuls-impuls tercela semacam itu dan bekerja tanpa tergantung pada badan. Jika aku merasakan sakit yang amat sangat pada perutku, jumlah sudut dalam sebuah segitiga tetap 180 derajat. Begitulah misalnya. Maka manusia mempunyai kemampuan untuk bangkit mengatasi kebutuhan-kebutuhan badannya dan bertindak secara rasional. Dalam hal ini, pikiran lebih unggul daripada badan. Pemikiran Nietzsche yang pertama adalah mengenai hidup adalah sebuah penderitaan. Dalam pemikirannya itu, Nietzsche menjelaskan bahwa dalam menghadapi penderitaan itu, kita harus menggunakan seni. Selain itu, Nietzsche juga menjelaskan mengenai moralitas. Menurutnya, menjadi bermoral adalah menghormati adat istiadat komunitas. Pemikiran Nietzsche yang lain adalah mengenai prinsip dalam kehidupan. Dalam pemikirannya ini disebutkan bahwa manusia harus membuat hukum untuk diri sendiri dan tidak melawan realitas.
Jika manusia melawan realitas, maka kehidupannya akan menderita karena terkadang manusia memiliki keinginan yang berlawanan dengan realitas. Sehingga lebih baik kita menerima hidup apa adanya dengan lapang dada. Nietzsche juga menjelaskan bahwa manusia memiliki keinginan untuk berkuasa. Pemikiran ini muncul dengan dipicu oleh teori Darwin yang membenarkan tentang kemenangan kaum kuat atas kaum lemah dalam pergulatan demi eksistensi. Selain keinginan untuk berkuasa, Nietzsche juga menyatakan bahwa kelas-kelas sosial dalam masyarakat pada akhirnya akan menjadi sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih lemah. Yang merupakan hasil dari nihilisme atau keinginan untuk ketiadaan, yang artinya menghapuskan perbedaan antar kelas dan juga antar jenis kelamin. Selanjutnya ada Husserl. Ia adalah seorang ahli ilmu pasti dan profesor filsafat dari Universitas di Jerman Selatan. Ia lahir 1 abad lalu, 8 April 1859 dari keluarga Yahudi. Ia terkenal dengan metode yang diciptakan olehnya yaitu fenomenologi, yang oleh murid-muridnya diperkembangkan lebih lanjut. Ia meninggal pada tahun 1938. Untuk menyelamatkan warisan intelektualnya dari kaum Nazi, semua buku dan catatannya dibawa ke universitas di Belgia. Pikiran-pikiran pokoknya yang pertama, fenomenologi. Istilah fenomenologi secara etimologis berasal dari kata fenomena dan logos. Fenomenologi adalah ilmu tentang esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari objek-objek sebagai korelat kesadaran. Dalam pemikirannya, konsep fenomenologi berpusat pada persoalan tentang kebenaran. Baginya, fenomenologi bukan hanya sekadar filsafat, tapi juga sebagai metode, karena diperoleh langkah-langkah dalam menuju suatu fenomena yang murni. Ada sebuah slogan yang terkenal di kalangan penganut fenomenologi, yang artinya terarah kepada benda itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sesungguhnya benda itulah yang dibiarkan untuk mengungkapkan hakikatnya sendiri. Yang kedua, ada intensionalitas. Salah satu hal yang muncul sebagai hasil dari fenomenologi ialah perhatian baru untuk intensionalitas. Kesadaran. Kesadaran kita tidak dapat dibayangkan tanpa sesuatu yang disadari. Ada beberapa aspek yang penting dalam intensionalitas, yaitu yang pertama, lewat intensionalitas terjadi objektivitas. Artinya bahwa unsur-unsur dalam arus kesadaran menunjuk pada objek, terhimpun pada objek tertentu. Yang kedua, lewat intensionalitas terjadilah identifikasi. Hal ini merupakan akibat objektivitas dalam arti bahwa berbagai data yang tampil pada peristiwa-peristiwa kemudian masih pula dapat dihimpun pada objek sebagai hasil dari objektivitas tadi. Yang terakhir, intensionalitas juga saling menghubungkan segi-segi suatu objek dengan segi-segi yang mendampinginya. 3 jenis reduksi. 3 jenis reduksi supaya dengan intuisi kita dapat menangkap hakikat objek-objek, maka dibutuhkan 3 reduksi. Reduksi-reduksi ini yang menyingkirkan semua hal yang mengganggu jika kita ingin mencapai Wesenhau atau melihat hakikat. Reduksi pertama, menyingkirkan segala sesuatu yang subjektif. Reduksi yang kedua, menyingkirkan seluruh pengetahuan tentang objek yang diselidiki dan diperoleh dari sumber yang lain. Yang ketiga, menyingkirkan seluruh reduksi pengetahuan. Segala sesuatu yang sudah dikatakan oleh orang lain harus untuk sementara kita lupakan. Kalau reduksi-reduksi ini berhasil, gejala sendiri dapat memperlihatkan diri menjadi fenomen.